secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan serta pertambangan dan lainnya. Dengan share sebesar 77,55% terhadap total ekspor non-migas, penurunan ekspor sektor industri pengolahan ini menjadi pendorong utama atas turunnya kinerja ekspor periode Januari sampai dengan Maret 2024. Dengan penurunan ini, ekspor industri pengolahan memberikan andil penurunan sebesar 3,49% terhadap penurunan total ekspor. Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan utama ekspor, nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 13,36 miliar US dollar atau turun sebesar 16,24% dibandingkan dengan periode Januari-Maret 2023. Jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama pada tahun lalu, pada Januari-Maret 2024, ekspor non-migas ke kawasan ASEAN dan Uni Eropa mengalami penurunan, sementara ekspor ke Amerika Serikat dan India mengalami peningkatan. Berikutnya, Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan perkembangan impor untuk bulan Maret 2024. Pada Maret 2024, nilai impor mencapai 17,96 miliar US dollar atau turun sebesar 2,60% secara bulanan. Impor migas senilai 3,33 miliar US dollar atau naik 11,64% secara bulanan. Sementara itu, impor non-migas senilai 14,63 miliar US dollar mengalami penurunan sebesar 5,34% secara bulanan. Penurunan nilai impor secara bulanan disebabkan karena penurunan nilai impor non-migas dengan andil penurunan sebesar minus 4,48%. Secara tahunan, nilai impor Maret 2024 turun sebesar 12,76%. Nilai impor migas naik 10,34%, sementara impor non-migas turun 16,72%. Turunnya impor non-migas ini didorong oleh penurunan beberapa komoditas, terutama mesin peralatan mekanis dan bagiannya dalam kelompok HS84, plastik dan barang dari plastik HS39, serta kendaraan dan bagiannya atau HS87. Selanjutnya, Bapak Ibu, adalah impor Indonesia menurut penggunaan di bulan Maret 2024. Secara bulanan, nilai impor barang konsumsi turun sebesar 12,8 juta US dollar atau sebesar 0,69%. Bahan baku penolong turun sebesar 97,4 juta US dollar atau sebesar 0,73%. Dan barang modal turun sebesar 368,9 juta US dollar atau penurunannya adalah sebesar 11,26%. Bahan baku penolong menyumbang setidaknya 73,53% dari total impor bulan Maret 2024. Secara bulanan, nilai impor seluruh jenis penggunaan mengalami penurunan dengan penurunan terbesar pada kelompok barang modal yang turun 11,26% dengan andil penurunan sebesar minus 2,0%.
Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya nilai impor mesin, peralatan mekanis dan bagiannya yang berada dalam kelompok HS84. Secara tahunan, nilai impor seluruh jenis penggunaan mengalami penurunan, kecuali impor barang konsumsi yang meningkat sebesar 4,97%. Setelah kita melihat bersama-sama perkembangan ekspor dan impor, seperti biasa saya akan melanjutkan dengan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang kondisi Maret 2024. Pada Maret 2024, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,47 miliar US dollar. Naik sebesar 3,64 miliar US dollar secara bulanan. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 47 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus bulan Maret 2024 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya ataupun dengan surplus yang terjadi pada bulan yang sama pada tahun lalu. Surplus neraca perdagangan Maret 2024 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas, yaitu sebesar 6,51 miliar US dollar dan beberapa komoditas penyumbang surplus yang utama berasal dari: pertama, bahan bakar mineral HS27, kedua, lemak dan minyak hewan nabati HS15, yang ketiga, besi dan baja HS72. Surplus neraca perdagangan non-migas Maret 2024 ini tadi sudah saya sampaikan lebih besar jika kita bandingkan dengan bulan lalu dan juga dibandingkan dengan bulan Maret pada tahun lalu. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit sebesar 2,04 miliar US dollar. Tentunya defisit ini disumbang oleh hasil minyak maupun minyak mentah. Selanjutnya adalah neraca perdagangan Indonesia menurut negara mitra dagang. Pada Maret 2024, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang dengan beberapa negara dan 3 terbesar diantaranya adalah dengan Amerika Serikat 1,50 miliar US dollar, India dengan surplus sebesar 1,43 miliar US dollar, dan Filipina 0,77 miliar US dollar. Kalau kita dalami mengenai surplus yang dialami oleh Indonesia dengan Amerika Serikat, ini didorong oleh komoditas yaitu mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, alas kaki HS64, serta pakaian dan aksesorisnya terutama rajutan HS61.